jalana sahajol maut suribana domar Tuhan parhato poto nabe parhato poto nabe. Marilah kita berdoa. Syukur untuk pagi hari ini Tuhan, karena kesempatan kami mendengarkan sedikit dari renungan firman Tuhan. Biarlah kesempatan ini Tuhan boleh kami dengarkan dengan baik dan menjadi modal kami untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau koreksi hati kami, Engkau koreksi dengan pikiran kami, supaya kami mampu menerima firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari Rabu 1 Mei 2024 sebagai renungan kita pada hari ini adalah dari Daniel 3 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita diuji dengan satu kata, yaitu kesetiaan. Setia berarti taat. Kesetiaan adalah sikap positif yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti hidup kita ini harus dilandasi atau diberi pondasi setia. Kalau kita tidak setia, berarti kita bukan anak Tuhan. Oleh karena itu pada saat hari ini kita sangat diberkati oleh firman Tuhan dengan kata setia atau taat atau kesetiaan. Nah, mungkin nats kita pada pagi hari ini bisa saya buatkan dengan rinciannya kepada Bapak Ibu sekalian yang bertemakan kuasa kesetiaan dan keteguhan iman. Berarti kesetiaan itu sangat berkuasa ketika ada keteguhan iman di dalam setiap hidup orang percaya kepada Tuhan. Kesetiaan harus didasari komitmen. Kesetiaan itu harus didasari komitmen. Bagaimana setiap hidup orang percaya harus berkomitmen untuk setia percaya kepada Tuhan. Demikian dengan kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang ketiga orang ini adalah orang-orang yang sangat setia kepada Tuhan. Mereka bisa melawan titah daripada raja yang kemudian mereka keluar dari hal-hal yang menjebak mereka hidup dalam kesengsaraan. Mereka dengan kuat iman, dengan keteguhan iman bahwa mereka tidak mau menyembah berhala-berhala dan menyembah Allah-Allah lain yang menurut mereka itu adalah tidak baik di dalam hidupnya. Mereka sudah memegang satu kebenaran dan komitmen di dalam hidup mereka bahwa Allah mereka adalah Allah yang setia dan Allah yang kudus, Allah yang hebat dan Allah yang berkuasa. Bukan Allah yang terbuat dari benda-benda mati yang mereka disuruh untuk menyembahnya. Oleh karena itu pada sebenarnya raja ini sangat marah atau benci terhadap mereka bertiga ini, terhadap Mesak, Sadrak, dan Abednego ini. Tetapi ketika mereka teguh di dalam imannya dan tidak mau percaya untuk menyembah Allah-Allah lain, sehingga raja menjadi empati dan menjadi sayang terhadap mereka.
Raja menjadi mengakui dengan iman teguh mereka, Raja mengakui bahwa Tuhan itu sangat berkuasa di dalam hidup mereka. Sehingga kemungkinan besar dan yakin bahwa Raja ini pun bisa percaya kepada Tuhan yang sangat berkuasa. Oleh karena itu, kita pun sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh khawatir di dalam hidup kita. Kita harus setia dan percaya kepada Tuhan yang memberikan yang terbaik kepada kita. Seringkali memang kesetiaan kita pudar karena situasi atau keadaan yang membuat hati kita menjadi goyang. Ketika banyak cobaan, ketika banyak perkara-perkara atau masalah-masalah di dalam hidup kita, kita menjadi goyang dan ragu kepada Tuhan. Dalam nats ini kita diingatkan supaya kita tetap setia dalam segala perkara apapun kepada Tuhan. Dan kita harus teguh iman. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku itu tetap percaya kepada Tuhan. Segala perkaraku, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa mengorbankan dan tidak bisa apapun bisa menggoyahkan hati dan pikiran kita untuk selalu komitmen percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih kepada Tuhan, jangan ragu dan jangan bimbang, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan yang berkuasa, yang memiliki otoritas yang hebat dan sungguh penuh di dalam hidup kita ini. Kita sebagai manusia tidak bisa melakukan hal apapun tanpa pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Sekecil apapun masalah perkara hidup di dalam kehidupan kita, kita percayakan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kekecewaan yang kita alami atau perkara-perkara dalam hidup yang mungkin kita tidak harapkan terjadi dalam hidup kita, tapi tetap kita harus setia memuji akan kebesaran Tuhan. Iman dan keteguhan kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita kepada Tuhan akan membawa banyak jiwa melihat dari hidup kita yang boleh berjalan di sepanjang hidup kita. Banyak hal yang mungkin terjadi, banyak hal masalah yang boleh terjadi, tetapi orang lain bisa memandang kita kuat hanya memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Sehingga lewat perjalanan hidup kita pun orang lain bisa melihat betapa Tuhan sangat berkuasa dan otoritas di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari semangat untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan, setia selalu di dalam hidup kita dalam segala perkara yang kita hadapi. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami akan setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan kami akan teguh di dalam iman kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, masalah yang kami hadapi dalam hidup kami, kami percaya Tuhan ikut campur supaya segala sesuatunya boleh kami selesaikan di dalam hidup kami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, pegang erat hidup kami dan kami akan selalu setia memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami percaya kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.